Om Swastiastu. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti secara daring. Semoga anak-anak di rumah bersama keluarga dalam keadaan sehat, tentunya dengan disiplin mematuhi protokol kesehatan. Karena pandemi COVID-19 belum begitu berakhir. Baik, pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan melantunkan doa belajar. Om Agnonaya Supateraya Asman Wiswani Dewa Wayunani Widwan Yuyo Diasman Yuhuranam Eno Bugistam To Nama Uktim Widema. Adapun materi yang kita bahas pada hari ini yaitu perilaku dasa mala dalam kehidupan. Jadi kompetensi dasar yang harus anak-anak kuasai yaitu mampu menguraikan perilaku dasa mala yang harus dihindari dalam kehidupan. Nah, untuk mencapai kompetensi dasar tersebut, adapun indikator capaiannya adalah mampu menjelaskan pengertian dasa mala dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mampu menyebutkan bagian-bagian yang termasuk dasa mala. Dan yang ketiga, mencontohkan perilaku-perilaku dasa mala dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak semuanya, mohon perhatiannya untuk selalu mendengarkan. Mari kita bahas yang pertama yaitu pengertian dasa mala. Dalam kitab Bhagavad Gita, yaitu telah disebutkan bahwa pada dasarnya kecenderungan budi manusia itu ada dua, yaitu Daiwi Sampat dan Asuri Sampat. Asuri Sampat adalah kecenderungan untuk berbuat yang tidak baik atau asubha karma. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Bhagavad Gita 16.4 yang berbunyi, berpura-pura, angkuh, membanggakan diri, marah, kasar, bodoh, semuanya itu adalah tergolong yang dilahirkan dengan sifat-sifat raksasa atau asuri sampat. Jadi banyak perilaku yang tidak baik yang perlu kita hindari. Bahkan dalam ajaran agama Hindu, perbuatan-perbuatan yang tidak baik digolongkan ke dalam perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama atau adharma dan merupakan musuh dalam diri manusia. Ada beberapa kelompok musuh di dalam diri manusia seperti Trimala, Sadripu, Sad Atatayi, Sabto Timira, termasuk juga di dalamnya adalah dasa mala. Jadi dasa mala itu adalah 10 macam sifat-sifat yang kotor, yaitu tidak baik yang perlu kita hindari karena tergolong asubha karma. Karena asubha karma. Dasa mala merupakan sumber dari kedursilaan, yaitu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan susila, yang cenderung kepada kejahatan. Semua perbuatan yang bertentangan dengan susila hendaknya kita hindari dalam hidup ini agar terhindar dari penderitaan. Itulah jadi pengertian dari dasa mala. Baik anak-anak, mari kita bahas satu persatu bagian dari dasa mala. Yang pertama yaitu tandri. Tandri artinya orang yang malas, suka makan dan tidur saja. Tidak tulus, hanya yang ingin melakukan kejahatan. Sikap malas merupakan perbuatan yang hendaknya harus kita hindari. Karena sikap ini merupakan pintu penghalang untuk mencapai tujuan hidup. Tidak ada tujuan yang dapat dicapai dengan hanya berdiam diri. Bahkan sifat-sifat malas menyebabkan
akan makin menjauhkan Atma dengan Parama Atma. Oleh karena itu, hilangkanlah sifat malas itu, serta lakukanlah tugas dan kewajiban sehingga kita bisa mencapai tujuan yang kita inginkan, yaitu sejahtera duniawi dan bahagia di akhirat. Atau disebutkan di dalam sloka yang berbunyi Moksartam Jagadita Yaca Iti Dharma. Baik, yang kedua, bagian dari Dasamala itu adalah klide. Klide itu artinya berputus asa, suka menunda dan tidak mau memahami maksud orang lain. Sikap putus asa, suka menunda-nunda suatu pekerjaan adalah merupakan sikap yang didominasi oleh sifat-sifat tamas. Orang yang dalam hidupnya lebih banyak dikuasai oleh sifat-sifat tamas akan menyebabkan Atma itu jatuh ke dalam neraka. Klede merupakan penghalang untuk maju, untuk mencapai kesempurnaan hidup. Oleh karena itu, kita harus mengendalikannya. Jangan cepat berputus asa dalam melakukan suatu pekerjaan. Jangan suka menunda-nunda waktu untuk melakukan tugas dan kewajiban, karena hidup kita hanya sebentar. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Saras Samuscaya Sloka 8, yaitu terjemahannya sebagai berikut. Kelahiran menjadi orang atau manusia pendek, dan cepat keadaannya itu tak ubahnya dengan gemerlapkan kilat. Dan amat sukar pula untuk diperoleh. Oleh karena itu, gunakanlah sebaik-baiknya kesempatan menjadi manusia untuk melakukan penunaian dharma yang menyebabkan musnahnya proses lahir dan batin, sehingga berhasil untuk mencapai surga. Demikian yang disebutkan di dalam Saras Samuscaya, tentunya pada sloka 8. Nah, kemudian yang ketiga bagian dari Dasamala itu adalah leja. Leja artinya berpikiran gelap, bernafsu besar, dan gembira melakukan kejahatan. Pikiran adalah hal yang paling menentukan kualitas perilaku manusia dalam kehidupan di dunia ini. Pikiranlah yang mengatur gerak 10 indera sehingga disebut dengan Raja Indra atau Rajendra. Jadi pikiran itu disebut dengan rajanya daripada Indra. Jika Raja Indra tidak baik, indra yang lain pun akan menjadi tidak baik. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Bhagavad Gita bab 2.60 dinyatakan sebagai berikut. Meskipun seorang berjuang keras untuk mencapai kesempurnaan, putra dari Kunti, nafsunya yang bergelora akan dapat menyesatkan pikirannya dengan paksaan. Oleh karena itu, marilah menjaga kesucian pikiran kita, jangan sampai ternoda dan menjadi gelap. Pikiran gelap, pikiran yang dikuasai oleh gejolak hawa nafsu, sangat merugikan diri kita maupun orang lain. Upayakan untuk menjaga pikiran agar tidak gelap dan tidak dikuasai oleh hawa nafsu. Jadi, ada 3 cara untuk menjaga kesucian pikiran, yaitu yang pertama, disebutkan sitan ingin adeng kiri berbianing le, artinya tidak menginginkan milik orang lain. Yang kedua, sitan kerudo ring sarwo satwa, artinya tidak membenci semua makhluk. Dan yang ketiga, siman itu ring hajing karma pale. Ulangi, siman itu ring haning karma pala, artinya orang yang amat yakin akan kebenaran hukum karma pala. Jadi orang amat yakin akan kebenaran hukum karma pala. Jadi karma pala itu harus betul-betul kita yakini. Apa yang kita kerjakan nanti akan berbuat sesuai dengan karma kita. Apabila perbuatan itu baik, maka hasilnya pun akan baik.
demikian juga sebaliknya. Nah, itulah penjelasan daripada leje yang berarti berpikiran gelap atau bernafsu besar dan gembira melakukan kejahatan. Baik, kita lanjutkan bagian yang keempat, yaitu kutila. Kutila artinya menyakiti orang lain. Jadi pemabuk, tidak jujur, dan penipu, menyakiti dan membunuh makhluk lain, lebih-lebih manusia. Jadi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama. Kutila juga berarti pemabuk. Orang yang suka mabuk maka pikirannya akan menjadi gelap. Pikiran yang gelap akan membuat orang melakukan hal-hal yang bersifat negatif, termasuk menyakiti orang lain, menipu, dan sebagainya. Di dalam pergaulan, ia akan terlihat kasar dalam berkata maupun bertindak. Nah, itulah yang merupakan penjelasan daripada kutila. Sedangkan yang kelima, yaitu bagian dari dasa mala itu adalah kuhake. Kuhake artinya pemarah, suka mencari-cari kesalahan orang lain, penipu, berkata sembarangan, dan keras kepala. Bila kita emosi atau marah, kita mengeluarkan cairan adrenalin dalam darah kita. Hal ini berpengaruh pada penurunan kekebalan pada tubuh kita sehingga kita akan menjadi sakit. Sebaliknya, bila kita dipenuhi dengan kasih sayang dan kedamaian dalam pikiran, maka tubuh akan mengeluarkan cairan endorfin yang akan menambah sistem kekebalan tubuh sehingga dapat mencegah penyakit. Kemarahan sangat merugikan kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus mengatasi kemarahan dan kebencian yang ada dalam diri dengan mengendalikan emosi sehingga kedamaian hidup dapat tercapai. Orang yang dikuasai oleh sifat marah seringkali kehilangan akal sehatnya sehingga dapat melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Seperti yang dijelaskan di dalam kitab Sara Samustaya 105 yang terjemahannya seperti berikut ini. Maka orang yang dikuasai oleh nafsu murkanya tak dapat niscaya ia melakukan perbuatan jahat, sampai akhirnya dapat membunuh guru dan sanggup ia menuntut hati seorang yang saleh, yaitu menyerang akan dia dengan kata yang kasar. Nah, seperti itu yang dijelaskan di dalam kitab Sara Samustaya. Baik, bagian yang keenam dari dasa mala yaitu metraya. Metraya artinya suka berkata menyakiti hati, sombong dan iri hati. Nah, di dalam Sara Samustaya 120 itu dinyatakan seperti terjemahan berikut ini. Perkataan yang mengandung maksud jahat tiada beda dengan anak panah yang dilepas. Setiap ditempuhnya merasa sakit. Perkataan itu meresap ke dalam hati sehingga menyebabkan tidak bisa makan dan tidur pada siang dan malam hari. Oleh sebab itu, tidak diucapkan perkataan itu oleh orang yang budiman dan wira perkasa pun oleh orang yang tetap suci hatinya. Jadi agar menyejukkan, lemah lembut serta sopan kata-kata kita sehingga dapat menyenangkan orang lain dan diri sendiri. Wasita nimitante manemu laksmi, yaitu maka kata-kata sangat perlu kita perhatikan. Jadi ada 4 macam pengendalian diri untuk berkata-kata. Yang pertama, tidak suka mencaci maki. Yang kedua, tidak berkata-kata kasar pada orang lain. Yang ketiga, tidak memfitnah. Yang keempat, tidak ingkar kepada janji atau berbohong. Demikian perkataan yang diucapkan dengan maksud jahat akan dapat menyakiti hati orang lain, bahkan dapat menyebabkan kematian.
baik kepada orang lain maupun kepada diri kita sendiri. Kalau kepada diri kita sendiri, wasita nini tante pati kepangu. Jadi oleh sebab itu perlulah kita memperhatikan kata-kata kita agar menyejukkan. Baik, kita akan lanjutkan kepada bagian yang ketujuh dari perilaku Dasumala, yaitu megate. Megate artinya berbuat jahat, berkata-kata manis tetapi pamrih. Lain di mulut, lain di hati. Berkata manis karena ada udang di balik batu. Adalah perbuatan yang sering dilakukan oleh orang yang terlalu pamrih. Perbuatan ini merupakan perbuatan yang sangat licik, tergolong ke dalam perbuatan asubha karma, dan merupakan penghalang untuk mencapai tujuan rohani. Bagaimana disebutkan di dalam Saras Muscaya 76, disebutkan sebagai berikut terjemahannya. Inilah yang tidak patut dilakukan: membunuh, mencuri, berbuat zina. Ketiganya itu janganlah hendaknya dilakukan terhadap siapapun, baik secara berolok-olok, baik dalam keadaan dirundung malang, dalam khayalan sekalipun. Hendaknya dihindari semuanya itu. Nah, untuk perkataan ada 3 macam pengendalian perbuatan, maksud Pak. Jadi untuk perbuatan ada 3 macam pengendalian perbuatan agar tercapai tujuan keharmonisan. Di antaranya yang pertama, tidak menyiksa atau membunuh makhluk lain. Yang kedua, tidak melakukan kecurangan terhadap harta benda orang lain atau mencuri harta orang lain. Dan yang ketiga, tidak berzina. Nah, itulah uraian dari perilaku yang patut kita hindari, bagian yang ketujuh yang disebut dengan megata. Sedangkan yang ke-8, bagian dari Dasumala itu adalah bernafsu, yang disebut dengan ragastri. Jadi ragastri itu artinya bernafsu, yaitu merupakan sifat yang bertentangan dengan ajaran agama. Sifat seperti itu disebut dengan asuri sampat atau sifat keraksasaan. Memaksa kehendak sendiri, termasuk perilaku yang tidak terpuji, sehingga harus dihindari untuk menjaga agar tidak terjadi kemerosotan moral. Jika ragastri itu dibiarkan, maka akan menambah banyak terjadi perbuatan tuna susila. Untuk melenyapkan sifat-sifat itu, kita hendaknya berusaha untuk mengendalikan dan menghindarinya. Selain itu, kita perlu mengisi diri dengan kegiatan-kegiatan yang positif, sehingga dapat menuntun jiwa kita bersatu dengan ide Sang Yang Widi. Bagaimana contoh ragastri di samping, yang mana orang tua itu tidak diperkenankan untuk betul-betul memaksakan anaknya sesuai dengan kemauan daripada orang tua. Jadi anak sudah memiliki bakat yang patut dikembangkan seperti itu. Jadi ragastri itu artinya bernafsu, yang mana kalau orang tua memiliki nafsu yang besar untuk anaknya menjadi yang lebih baik daripada orang yang sudah baik, begitu bagus, tetapi jangan dipaksakan karena anak sudah memiliki bakat tertentu. Baik, kita akan lanjutkan bagian yang ke-9, yaitu bakse buana. Bakse buana artinya suka menyakiti orang lain, menipu dan hidup berpoya-poya. Berpoya-poya berarti mempergunakan atau melebihi batas normal. Hal ini tidak baik dan melanggar dharma, yang dapat berakibat tidak baik pula. Kita sering melihat di masyarakat bahwa kekayaan yang berlimpah, jika penggunanya tidak didasari oleh dharma, pada akhirnya justru menyebabkan orang akan masuk neraka. Oleh karena itu, marilah pergunakan harta anugerah ide Sang Yang Widi dengan sebaik-baiknya,
sehingga kebutuhan yang dilandasi dengan dharma, mempergunakan harta dengan sebaik-baiknya, selain menuntun budi pekerti kita, berpola hidup sederhana juga dapat meningkatkan kesucian diri. Itu penjelasan dari Baksa Buana. Jangan sampai dalam hidup ini kita berpoya-poya yang sudah tentunya akan merugikan. Baik, kita akan lanjutkan. Yang terakhir, bagian dari Dasa Mala itu adalah kimburu. Jadi kimburu itu artinya penipu, pencuri terhadap siapa saja, tidak pandang bulu, pendengki dan iri hati. Sifat dengki dan iri hati merupakan salah satu sifat tidak baik atau asubha karma yang patut dihilangkan. Semakin besar sifat dengki dan iri hati berada pada diri seseorang, diperlukan upaya yang kuat pula untuk mengalahkannya. Kimburu merupakan salah satu musuh dalam diri manusia. Ada 6 musuh dalam diri manusia yang disebut dengan sadripu dalam diri manusia. Patut kita kalahkan, seperti bagiannya lah kama, yaitu keinginan, loba, yaitu kerakusan, koroda, yaitu marah, mada, yaitu bingung, dan matsarya, yaitu iri hati. Nah, itulah bagian daripada kimburu yang salah satunya yang ada di dalam sadripu, yaitu matsarya, yang artinya sifat dengki dan iri hati. Jadi ciri-ciri sifat dengki dan iri hati itu adalah tidak senang melihat atau mendengar seseorang mengalami kesukaan atau kebahagiaan. Namun sebaliknya, orang itu senang kalau mendengar orang lain mendapat kesedihan atau musibah. Nah, sifat dengki dan iri hati bukan saja kurang simpatik, tetapi juga tidak baik. Oleh karena itu, hilangkanlah sifat dengki dan iri hati supaya secara berangsur kita mendapatkan kesucian diri dalam mencapai kehidupan yang lebih bahagia. Nah, demikianlah 10 hal yang menyebabkan manusia tersesat dan jatuh ke neraka. Sadarilah hal tersebut dan hindari Dasa Mala itu, sehingga tujuan kita untuk mewujudkan moksartam jagaditaya caiti dharma dapat kita wujudkan. Adapun caranya yaitu yang sangat sederhana sekali, yaitu dengan berbuat yang baik. Kurangi keterikatan terhadap benda-benda duniawi, tumbuhkan rasa kasih sayang kepada sesama, serta tidak mementingkan diri sendiri. Pada zaman Kali Yuga ini, yang mana Dasa Mala itu tumbuh dengan suburnya di hati manusia. Bisa kita lihat dalam masyarakat, banyaknya kejahatan-kejahatan yang terjadi akibat kurangnya pengendalian diri. Banyak orang mencari popularitas dengan menghalalkan segala cara. Hal ini sudah diliputi oleh Dasa Mala, terutama leja, yaitu pikiran gelap, bernafsu besar, dan gembira melakukan kejahatan. Sebagaimana yang tersurat dalam kitab Niti Sastra 1.4 sebagai berikut, yaitu orang terkemuka harus bisa mengambil hati dan menyenangkan hati orang lain. Jika berkumpul dengan wanita harus dapat mempergunakan kata-kata yang manisnya yang menimbulkan rasa cinta. Jika berkumpul dengan pendeta harus dapat membicarakan pelajaran-pelajaran yang baik. Jika berhadapan dengan musuh harus dapat mengatakan kata-kata yang menyatakan keberanian seperti seekor singa. Nah, demikian. Jadi kita harus mampu beradaptasi dalam hidup ini di mana kita berada, supaya mampu kita beradaptasi untuk menjaga diri. Contoh lain yang perlu kita hindari yaitu tawuran, bagaimana yang sering kita lihat di televisi. Pelecehan seksual, bagaimana yang kita lihat dari di pondok pesantren yang kita dengar, ya, yang mana gurunya itu mencabuli daripada santrinya. Nah, itu kenyataan yang kita bicarakan di sini. Kemudian perampokan dan tindakan-tindakan yang lain dapat menyebabkan terbunuhnya orang lain.
Akibat dari keterikatan dari diri terhadap benda-benda duniawi, banyak orang yang dikatakan menghalalkan segala cara untuk memuaskan diri. Ini seperti apa? Penipuan, pemerasan, perampokan, dan banyak manusia juga tidak lagi memikirkan etika, sopan santun, dan tata krama. Pada zaman Kali Yuga ini harta diagung-agungkan, seolah-olah harta menduduki tingkat yang pertama dan merupakan segala-galanya. Seperti apa yang disebutkan di dalam Judis Sastra bab 4.7 seperti terjemahannya, sesungguhnya bila zaman Kali datang pada akhir yuga, hanya kekayaan yang dihargai. Tidak perlu dikatakan lagi bahwa orang saleh, orang yang pandai akan mengabdi kepada orang yang kaya. Semua pelajaran pendeta yang gaib-gaib dilupakan orang. Keluarga-keluarga yang baik dan raja-raja menjadi hina atau papa. Anak-anak akan menipu dan mengumpat orang tuanya. Orang hina, dina akan menjadi saudagar. Terdapat kemuliaan dan kepandaian. Nah, demikian yang disebutkan di dalam Niti Sastra. Jadi sloka itu menggambarkan tentang kehidupan manusia pada zaman Kali Yuga yang dikuasai oleh Dasemale. Pikirannya diliputi oleh avidya, yaitu kegelapan, sehingga sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah, atau sulit mewika mana yang baik, mana yang tidak baik. Untuk menghindari hal-hal tersebut dapat dilakukan dengan berbuat yang baik. Keterikatan terhadap benda-benda duniawi tumbuhkan rasa kasih sayang pada sesama serta tidak mementingkan diri sendiri dan mengasihi alam sekitar. Hal yang terpenting adalah selalu mengusahakan diri sendiri untuk mengikuti aturan yang ada dalam kitab suci Weda dan mematuhi aturan negara yang berlaku demi mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Nah, demikianlah urian singkat tentang pengertian daripada Dasemale, kemudian bagian-bagian dari Dasemale, termasuk juga contoh-contoh dari perbuatan Dasemale dalam kehidupan. Baik anak-anak, untuk pembelajaran pada hari ini kita akhiri dengan doa penutup belajar. Om Dewa Suksema Parama Acintya Yenama Swaha Sarva Karya Prasidanta. Om Santi Santi Santi.